Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk sebuah graphic card ya guys ya. Unboxing dan tes ya guys ya. Ya, di sini saya memiliki graphic card andalan dari Inno3D yaitu GeForce GTX 1050 Ti 4 GB 128 bit GDDR5 dari PT Sempurna Utama ya, distributor resmi di Indonesia, yaitu untuk varian Twin X2. Twin X2 di sini memiliki dual fan dan kita akan coba lihat untuk boxnya terlebih dahulu. Di sini include in the box adalah hanya graphic card saja, tapi biasanya di dalam didapatkan DVD cardnya. Kemudian ada ketentuan di sini minimum 300 watt atau di atasnya untuk power supply yang teman-teman gunakan, karena di sini memerlukan 6 pin power tambahan ya guys ya. Oke, ini untuk fitur-fiturnya berada di dalam box. Kemudian untuk box di bagian dalam seperti ini saja ya. Oh ya, ini untuk serinya N10T, N105T 3DDV seperti itu. GTX 1050 Ti OC ya, ini varian OC Overclock Edition, jadi dia akan teroverclock otomatis secara sistem. Namun teman-teman juga bisa custom menggunakan software-software bawaan seperti itu, atau software-software yang ada di market. Kita akan lihat box bagian dalamnya. Kita akan buka langsung ya. Kebetulan untuk grafikanya juga sudah saya keluarkan dari static bag. Ini akan saya keluarkan terlebih dahulu. Kita taruh di sini, kita cek kelengkapannya. Ya, kelengkapannya di sini hanya ada static bag, masih bagus. Dan juga ada installation kit dari Inno3D Graphic, yaitu berupa DVD driver disk versi 21.7 ya. Untuk teknis dan cara pemasangan semua ada di sini. Kemudian ini untuk warranty disclaimer. Kita akan keluarkan unitnya. Jadi ini tadi sudah saya tes sebenarnya saat unboxing untuk unit. Jadi ini saya bikin video lebih rinci saja mengenai terkait unit ini supaya lebih mudah dilihat ya teman-teman. Di sini untuk unitnya seperti ini, khas dari Inno3D, memiliki dual fan ya, di varian Twin X2 ya. Kipasnya dual fan berlogo Inno3D, kemudian heatsink berwarna silver ya, ini kalau bukan chrome tapi ini lebih ke silver dan masih sangat bersih banget. Berikut untuk baut-bautnya juga tanpa karat kinclong. Kemudian PCI Express 16 kali. Kemudian di bagian portnya kita cek teman-teman, di sini ada 3 display yang teman-teman bisa gunakan, yaitu satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port, dan masih kinyis-kinyis banget. Kemudian di bagian atas kita lihat di sini untuk membutuhkan 6 pin power tambahan ya untuk power dari VGA ini. Tadi seperti yang dijelaskan minimal 300 watt, tapi teman-teman disarankan menggunakan PSU berkondisi baik dan bersertifikat 80 plus ya. Kemudian di plat bagian belakang kita bisa lihat fibernya juga sangat-sangat terawat kinyis-kinyis ya guys ya. Untuk segel masih utuh, warranty remove void 2018 April, sedangkan ini pembelian per akhir 2019 ya. Kemudian untuk serinya sama dengan box ya. Ini kita lihat serial numbernya 00721, di box 00721, sesuai, mantap jiwa. Dan overall untuk unitnya ini sangat-sangat super bersih ya guys ya, sangat minim debu, yang pastinya tidak ada karat, tidak ada koclak-koclak, dan bener-bener istimewa sekali. Kita akan pasang unitnya guys, kita akan tes unit ini menggunakan aplikasi benchmark ya. Oke, kita pasang di PCI Express ya. Kita pasang 6 pin powernya. Oke, jadi di sini VGA ini saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze.
kemudian menggunakan 6 pin port tambahan, dan saya menggunakan port HDMI. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, perputaran kipas mulus, ciamik soro guys ya. Agak gelap. Oke, kita akan ke display. Kita paskan dulu. Saya tes per 29 Januari jam 6.08 pagi. Dan ini tes kedua, di mana tes pertama tadi sudah berjalan sangat mulus dengan hasil yang memuaskan, predikat good di 3D Mark. Dan suhunya adem guys. Untuk tes pertama tadi di bawah 30 derajat ya. Kita asumsikan 29, sekian suhu terendahnya, jadi ini dianggap di 30 derajat ya. Oke, untuk MSI Afterburner sudah terdeteksi secara otomatis. Kemudian kita buka Touch Power Up GPU Z dan juga aplikasi 3D Mark ya. Kita lookup langsung. Jadi di 3D Mark kita di Touch Power Up GPU Z kita sesuaikan dengan serinya. Di sini adalah seri Twin X2 ya. Inno3D Twin X2. Oke. Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ya. GP 107, core-nya di 768, render texture mapping-nya di 32/48, memory size 4 GB. Di sini memory size-nya 3 mikron ya, GDDR5 4 GB, 128 bit, Nvidia version yang terload di 456.71, di Windows 10 64 bit WHQL. Oke, kemudian untuk GPU clock di 1342, memory clock di 1752, dan boost-nya di 1455. Mantap ya, lebih baru ini ya, lebih sip. TDP dari sistem karena menggunakan 6 pin port tambahan, jadi di 75 watt ya untuk full loadnya, seperti itu. Oke, kita akan coba cek untuk sensor suhu. Saat ini suhu di 31 derajat Celcius, suhu terendahnya di 29.8. Mantap, just guys, suhu terendahnya di 29.8 dan suhu idle saat ini di angka 31 derajat Celcius. Kita akan jalankan benchmark menggunakan Firestrike ya. Jadi ini benchmark yang kedua saya lakukan terhadap grafik card ini supaya lebih runut ya untuk videonya, supaya teman-teman melihatnya juga lebih mudah. Oke, jadi video ini saya buat tanpa jeda ya guys. Saya juga informasikan ke teman-teman, disclaimer juga, bahwa setiap kali saya membuat video ini saya buat tanpa jeda. Firestrike grafik test 1. Oke, di sini kita akan loading terlebih dahulu. Ya, MSI Afterburner display sudah terload, suhu di 40 derajat Celcius, 40-an ya. Naik ke 49, mentok. TDP di 84 watt. Kita lihat framenya berapa frame yang didapatkan grafik card ini. Untuk kelas 1050 Ti itu di 1000 frame ya. Dan untuk si Inno3D Twin X2 kali ini dia mendapatkan berapa frame di tes pertama ini? 1090 frame ya. Ya, kita asumsikan ini 1100 frame karena varian dari overclock edition ya. Jadi dia bisa tembus 1100 frame, mendekati 1100 frame seperti itu. Karena untuk GTX 1050 Ti biasanya di bawah di atas 1000 tapi di bawah 1100 seperti itu. Oke, lanjut untuk grafik test kedua. Di sini untuk grafik test 2 start di 51 derajat Celcius suhunya. Stabil di angka 40 fps ke atas ya, 40 fps-an. Oke. Suhu di 56 derajat Celcius, fluktuatif 56 ke 57 ya. Dengan TDP di 80 sampai 84 watt. Dengan load di 24%. Mungkin load di sini adalah memori yang digunakan ya, dari 4 GB yang tersedia, sedangkan GPU load di 100% ya, 99 ya.
Oke, untuk grafik tes 2 sudah berjalan dengan mulus. Kita lanjutkan di sini untuk fisik tes. Fisik tes ini lebih cenderung ke IGPU-nya ya atau prosesornya ya. Jadi ini kesempatan untuk menurunkan suhu sebelum melanjutkan ke tes terakhir yaitu combine test yang paling berat di Firestrike. Oke, GPU load hanya 11% sampai 15%. Ya, berakhir. Kita lanjutkan yang terakhir yaitu combine test ya. Combine test ini memang lebih mantul jiwil ya untuk mengetes seberapa powerful grafik card ini, walaupun durasinya sebentar tapi sangat-sangat valid ya. Oke, start di 36 derajat Celcius idle. Ini belum terload. Saat terload dia akan langsung ngeboost suhunya naik ke 39 langsung ke 40-an. Dengan frame di 13 fps untuk kelas 1050 Ti bisa mencapai 14 fps ya di spek PC saya dengan prosesor Intel Core i5 4690K. TDP stabil di 80 ya, 80-an dengan suhu 55 derajat Celcius sebagai suhu di combine test dulu, maksimal di combine test. Oke, kita akan lihat resultnya. Kita akan saksikan guys di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di layar untuk Firestrike skornya di 6621 dengan predikat good, di mana average-nya di 6608 jadi di atas rata-rata. Grafik skornya di 7995. Kemudian fisik skornya di 7266, combine skornya di 2700-an. Oke. Kemudian kita lihat di sensor GPU Z-nya. Ya, GPU clock di 17.700-an, memory clock 1752, GPU temperatur maksimalnya 60 derajat Celcius. Fan speed berputar hanya 24% maksimal, average di 21% dan saat idle 20%. Jadi hanya terpaut 4% ya dari minimal ke maksimal. Jadi ini benar-benar mantap banget kondisi fisiknya. Kemudian untuk powernya ini TDP-nya di 84,6 watt maksimal, average di 53,6 watt dan saat idle dia butuh 43,5 watt untuk mengangkat dua fan ya, Twin X2 ya. Jadi overall untuk performa grafik card ini benar-benar mantap guys, ciamik guys. Tes pertama maksimal 55 derajat, tes kedua maksimal di 60 derajat ya. 59, sekian. Jadi dibulatkan menjadi 60 derajat Celcius. Oke, overall untuk performa grafik card ini sangat mantap jiwa guys. Kita akan lanjutkan tes grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.